Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Deliana, NIM 1154042227, yang mana saya membuat video ini untuk tugas UTS, yaitu mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam, yaitu tentang prinsip-prinsip operasional perbankan syariah, yaitu memiliki 5. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah ini adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan benda untuk dijaga secara layak. Wadiah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu yad amanah, adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penitip titipan. Yang kedua yaitu yad damanah, adalah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang titipan atau uang yang dititipkan. Yang kedua yaitu syirkah. Syirkah merupakan persekutuan atau perserikat. Secara bahasa berarti percampuran atau persekutuan 2 hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Syirkah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu musyarakah, merupakan kerjasama antara 2 pihak atau lebih dalam suatu usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Yang kedua yaitu mudharabah, merupakan bentuk kerjasama antara 2 belah pihak di mana pemilik modal mempercayai seluruh modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Yang ketiga yaitu muzara'ah, merupakan mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan bagi hasil 1/2, 1/3 atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan pembenihan ditanggung pemilik tanah. Yang keempat yaitu musaqah, merupakan terminologi Islam, adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Yang ketiga yaitu tijarah atau jual beli. Menurut dalam kajian Islam, suatu kegiatan mempertukar suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Tijarah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu mudharabah. Menurut ulama Hanafi, yang dimaksud dengan mudharabah ialah mengalihkan kepemilikan suatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama serta tambahan sebagai keuntungan. Yang kedua yaitu salam, adalah jual beli dengan sistem pesan yang artinya mengirim barang tidak secara langsung pada waktu pesanan tetapi ditunda pada waktu tertentu yang akan disetujui kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu istisan, merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan atau pembeli dan penjual. Yang keempat yaitu ijarah sawah, adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya tanpa diikuti memindah kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Ijarah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu mudharabah mutalaqah, bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelola dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan suatu dan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu IMBT, Al-Ijarah Al-Mutahidiyah Bil Al-Tamlik, adalah fasilitas pembiayaan syariah yang digunakan untuk peroleh aset, mesin, pabrik, alat berat melalui skema direct leasing yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa untuk memperoleh dana
dari aset yang telah dimiliki nasabah melalui skema sales and leaseback. Yang kelima yaitu ujaro atau upah, adalah imbalan yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa, pembiayaan atau mudarib atas jasa yang dilakukan. Ujaro terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wakalah, adalah akad yang bersifat sosial. Wakalah merupakan akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjukkan orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Yang kedua yaitu kafalah, adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang mempunyai piutang atau proyek apabila nasabah yang berhutang tidak mampu membayar atau menyelesaikan kewajibannya. Yang ketiga yaitu hawalah, adalah mengalih hutang dari nasabah yang berhutang kepada bank atau pihak yang menanggung atas permintaan nasabah yang memiliki piutang atau tagihan dengan persetujuan para pihak. Yang keempat yaitu ran, adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Yang kelima yaitu qard hasan, adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala untuk jaminan tanpa imbalan yang berasal daripada hukum al-qadar atau al-hasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.